semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Febiola. Ini pertama kalinya aku buat video di YouTube. Dan video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas produktif dari Pak Arif. Semoga kalian suka ya videonya. Sebelum lanjut, aku ingin memberitahu kalian kenapa aku pilih objek wisata Museum Angkut ini. Yang pertama, karena aku pernah mengunjungi Museum Angkut di bulan Januari tahun 2018. Dan yang kedua, karena aku ingin memberitahu kalian kalau Museum Angkut itu bagus dan menarik untuk dikunjungi. Nah, Museum Angkut itu didirikan pada tahun 2014 dengan luas hampir 4 hektar. Jadi nggak heran kalau Museum Angkut memiliki banyak koleksi angkutannya. Nah, Museum Angkut juga berbeda dari museum kebanyakan yang membosankan, karena Museum Angkut memberikan pelajaran serta memberi kesenangan bagi kita tersendiri karena kita merasa penasaran dan tertarik dengan tempat-tempat yang ada di Museum Angkut. Nah, kalau kalian yang dari luar kota Malang, kalian bisa mengakses Museum Angkut dengan 3 pilihan transportasi. Yang pertama ada bis, yang kedua ada pesawat, dan ketiga ada kereta api. Kalau untuk bis, kalian bisa turun di Terminal Landung Sari, lalu melanjutkan perjalanan ke Museum Angkut dengan menggunakan angkot, ojek, ataupun taksi. Sama halnya dengan pesawat ataupun kereta api, kalian bisa menggunakan ojek, angkot, ataupun taksi. Nah, aku ingin memberitahu kalian zona-zona di Museum Angkut, karena Museum Angkut tuh zonanya sangat luas ya. Yang pertama, ada zona hal utama. Saat kita masuk, kita bisa melihat banyak sekali deretan transportasi di berbagai negara dari masa ke masa. Lalu ada zona yang kedua, ada zona edukasi. Ini kita bisa melihat juga jajaran transportasi dengan sejarahnya yang unik dan menarik pastinya. Yang ketiga ada zona Eropa. Di sini banyak sekali angkutan transportasi dari negara Eropa dan tentu saja ada juga ikon dari kota Eropa yang terkenal, yaitu ada Berlin, Prancis, dan juga Roma. Yang selanjutnya ada zona Buckingham, Istana Buckingham. Ini merupakan zona yang paling mewah dan megah ya, karena ini merupakan replika dari istana kerajaan Inggris dan terdapat juga transportasi yang mewah pula yang digunakan oleh para warga kerajaan Inggris. Lalu ada zona Sunda Kelapa dan Batavia. Di sini kita diajak untuk mengenang kembali masa-masa Jakarta tempo dahulu. Di sini kita juga bisa melihat ada pelabuhan pada zaman penjajahan Belanda. Lalu ada zona De Topeng, zona Pasar Apung, zona Pecinan, zona Gangster and Broadway Street, zona Las Vegas, dan zona Hollywood yang gak kalah menariknya loh. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakuin di Museum Angkut? Di Museum Angkut itu kita bisa, yang pertama, kita bisa mengabadikan momen dengan berfoto atau melakukan video. Karena di Museum Angkut memiliki tempat yang sangat-sangat bagus dan juga menarik. Yang kedua, kita juga bisa belajar banyak hal tentang angkutan atau transportasi di Museum Angkut. Yang ketiga, kita kalau lapar, kita bisa menyantap makanan di Pasar Apung. Di Pasar Apung, kita juga bisa membeli oleh-oleh loh. Harganya juga murah dan bagus-bagus loh. Lalu, selain itu, kita juga bisa merasakan sendiri dan masuk ke pesawat kepresidenan di runway 27. Ini benar-benar mewah. Aku waktu itu pernah masuk, bagus banget, dan aku berfoto di situ. Lalu selain itu, kita juga bisa menyaksikan atraksi dan pertunjukan yang diadakan oleh Museum Angkut pada jam-jam tertentu. Misalkan ada Spider-Man Show. Ini diadakan di runway 27 jam 2 siang setiap hari. Nah, lalu ada Three Elemental Show. Ini dia jam setengah 8 malam di Pasar Apung setiap Sabtu dan Minggu atau pada musim liburan. Lalu ada Special Car dan kostum parade jam setengah 5 sore setiap Sabtu dan Minggu atau musim liburan di Broadway Street. Dan banyak lainnya, ada atraksi lain yang bisa kalian tonton. Nah, untuk fasilitas di Museum Angkut juga nggak usah diragukan lagi karena sangat lengkap. Yang pertama, kalian bisa menaiki shuttle car untuk melihat berbagai tempat yang ada di Museum Angkut secara gratis, tidak dipungut biaya. Lalu kita juga bisa mengambil uang tunai di ATM Center, dan kalian juga bisa untuk menitipkan barang bawaan di locker atau deposit center. Lalu ada charging station. Kalau kalian
kehabisan baterai handphone, kalian bisa men-charge di situ tanpa dipungut biaya. Lalu di museum angkut juga free wifi loh. Ada musolanya juga, ada area parkir yang luas, ada informasi center kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai museum angkut. Ada food court, tempat untuk makan, dan smoking area. Nah, setelah kalian berjalan-jalan dan menjelajahi tempat-tempat yang ada di museum angkut, pasti kalian lelah dan butuh istirahat dong. Jadi, jangan khawatir karena di sekitar museum angkut banyak sekali tempat hotel atau penginapan, karena museum angkut berada di lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Mulai dari hotel yang bintang 2 hingga bintang 5 pun ada. Jarak yang sangat dekat hingga jarak yang lumayan jauh juga ada. Nah, contohnya ada The Batu Villas dengan jarak 280 meter. Batu Villas merupakan hotel bintang 2 dengan fasilitas lengkap. Ada restoran, ada free wifi, ada tempat untuk bermain game, dan udaranya yang sejuk. Nah, lalu ada Family Hotel Gradia 2 dengan jarak 500 meter dari museum angkut. Hotel Family Gradia 2 ini merupakan hotel bintang 3 dengan fasilitas yang lengkap pula. Dan harganya juga terjangkau. Fasilitasnya ada kolam renang, ada free wifi, ada gazebo, ada sarapan gratis juga. Nah, selain ada 2 hotel tersebut, kalian juga bisa melihat-lihat hotel atau penginapan yang kalian inginkan dan kalian butuhkan. Jadi, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi museum angkut? Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung mengunjungi museum angkut di alamat Jalan Terusan Sultan Agung Ngaglik, nomor 2, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dan kalian juga harus catat ya, jam buka operasionalnya pada jam 12 siang hingga jam 8 malam. Untuk tiket masuknya juga cukup terjangkau karena kalian hanya merogoh kocek 70.000 untuk hari Senin sampai Jumat, 100.000 untuk hari Sabtu dan Minggu, dan tambahan biaya 30.000 untuk kalian yang membawa kamera DSLR atau kamera selain handphone. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi museum angkut? Semoga dengan dibuatnya video ini bisa menambah wawasan kalian tentang wisata-wisata yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like di bawah. Sampai jumpa!